Suryana. Usia saya 30 tahun. Alamat saya di Desa Karangsuko, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Jadi, saya selain menjadi ibu rumah tangga, pekerjaan saya juga sebagai pendidik atau guru. Nah, alhamdulillah, mulai beberapa bulan yang lalu saya diberi kepercayaan untuk menjadi pengawas kelurahan atau desa pada pemilu 2024. Nah, di sini saya ingin menceritakan tentang kegiatan saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga dan sebagai guru tentunya. Semoga video yang saya tampilkan ini bisa bermanfaat bagi yang menonton dan juga bisa mengambil faedah atas apa yang akan saya tampilkan ini. Mau tahu videonya seperti apa? Yuk kita tonton bareng-bareng, silakan. A day in my life sebagai ibu rumah tangga, kewajiban saya adalah melayani mereka dengan baik. Dimulai dengan menyiapkan makanan di pagi hari dan selanjutnya adalah menyiapkan sarapan untuk mereka. Bagi kami sarapan itu sangat penting. Setelah itu saya bersiap untuk berangkat mengajar karena jarak rumah saya dengan tempat sekolah saya adalah sekitar 5-15 menit, maka saya harus berangkat lebih awal. Dan inilah tempat mengajar saya. Tempatnya sangat sejuk dan dingin kalau ada di sini, pokoknya beda dengan sekolah yang lain. Di sini saya bertemu dengan mereka, anak-anak hebat yang sangat penuh dengan kreativitas yang sangat membuat saya bagaimana ya, kalau dengan mereka itu saya rasa mempunyai dunia yang baru. Selanjutnya setelah itu saya di rumah juga mengerjakan kegiatan seperti ibu rumah tangga biasanya, mencuci baju, menjemur, menyapu dan lain-lain. Lanjut kegiatan berikutnya, saya mempersiapkan anak saya untuk berangkat mengaji, mulai dari memandikan, menggantikan baju, menyiapkan segala kebutuhannya, mengajarinya sebelum berangkat ngaji, dan akhirnya saya juga harus mengantarkan dia untuk pergi mengaji, karena tidak mungkin dong jika anak sekecil ini harus berangkat sendiri. Setelah itu, saya membuka tempat usaha saya. Di sini saya mencoba mencari rezeki lewat usaha ini. Semoga Allah memberikan rezeki yang halal dan barokah untuk keluarga kami. Nah, sudah tonton kan videonya seperti apa? Ya seperti itulah kehidupan saya sehari-hari, mulai bangun pagi, memasak, membuat sarapan untuk keluarga, menyiapkan anak-anak untuk berangkat sekolah, dan menyiapkan diri sendiri untuk kegiatan saya sendiri. Setelah itu di sekolah saya itu bertemu dengan anak-anak yang luar biasa dengan berbagai macam karakteristik yang berbeda. Ada yang pemalu, pendiam, ceria, menangis, suka bercerita dan lain-lain. Dan tentunya di sana saya sangat menghargai pekerjaan saya di sana. Saya mendengarkan mereka, memberikan apresiasi untuk mereka, dan jangan sampai mereka merasa tidak kita hargai. Itulah hal penting. Nah, jika kalian sudah melihat video tentang kegiatan saya selama di rumah dan di sekolah, sekarang saya ingin memperlihatkan tentang video saya ketika menjadi seorang pengawas. Seorang pengawas itu kegiatannya banyak dan waktunya pun tidak tentu. Kalau mengajar kan waktunya pastinya pagi sampai siang aja ya. Tapi ketika pengawasan ini biasanya waktunya tidak terbatas dan juga tidak tentu. Mau tahu serunya menjadi pengawas itu seperti apa? Jangan kaget ya. Ayo kita tonton bareng-bareng serunya jadi pengawas itu seperti apa. Silahkan. Hai, ini adalah kegiatan saya di malam hari ketika harus berangkat ke pengawasan. Jadi saya dapat telepon untuk mengawasi di lokasi TPS khusus ya. Saya harus berangkat malam itu juga dan tidak lupa untuk berpamitan kepada anak dan suami. Nah, saat ini anak saya lagi manja, pengen ditemenin, dan akhirnya saya tidak boleh berangkat.
Saya coba mencari, berpikir. Nah, akhirnya saya menemukan jendela. Di sana saya mencoba untuk lewat jendela, kemudian keluar dan menuntun sepeda motor saya sampai depan rumah agar tidak ketahuan oleh si kecil. Dan akhirnya alhamdulillah saya bisa berangkat dengan selamat. Setelah itu saya melakukan pengawasan. Contoh pengawasan lainnya yang saya lakukan adalah ketika ada pantarlih. Di sana saya mencoba pengawasan melekat dengan mereka, mendampingi mereka ke rumah-rumah warga untuk menempelkan stiker dan pendataan. Juga penempelan DPT oleh PPS setempat. Ini adalah pengalaman yang terbaik buat saya. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Jadi saya mau menyampaikan kesimpulan dari semua agenda yang saya lakukan dalam sehari itu. Jadi biasanya saya tidak akan melewatkan apa yang namanya sarapan. Dan yang kedua, saya tidak akan meninggalkan apa-apa pekerjaan rumah yang belum selesai demi pekerjaan lain. Itulah hal yang sangat penting. Karena bagi saya itu merupakan sebuah kerjasama dengan suami, dimana suami itu sangat mendukung saya. Semua yang saya kerjakan, asalkan kegiatan rumah sudah selesai, dia silahkan berangkat, seperti itu. Terus kira-kira menjadi pengawas itu susah apa enggak, kesulitan apa enggak? Menurut saya sebagai seorang pengawas seseorang yang baru masuk ke dunia pengawas, ke dunia pemilu, saya sangat kesusahan. Apa yang membuat saya susah? Terkadang waktunya itu tidak tetap. Yang kedua, waktunya kadang mendadak, tidak kadang sih, tapi rata-rata mendadak. Jadi ketika ada pleno misalnya, pengalaman saya kemarin pleno. Nah, di pleno kemarin itu saya menyempatkan untuk ikut pleno, pengawasan pleno di tingkat desa. Sudah saya selesaikan dan saya ada tugas lain yang berkaitan dengan sekolah. Nah, setelah itu besoknya saya kira kan plenonya biasanya siang, sore atau malam. Nah, ternyata plenonya pagi dan ternyata jadwalnya itu di-share 1 jam sebelumnya. Bayangkan, saya bingung. Saya harus hadir apa tidak ya? Karena posisi saya ada di tempat lain yang keadaannya jauh dan tidak memungkinkan untuk hadir. Jadi dengan berat hati saya minta izin kepada atasan untuk tidak ikut. Yang selanjutnya ada juga kita melakukan rapat atau apa itu sampai jam 1:30 malam. Ya Allah, saya kaget itu. Ternyata pekerjaannya seperti ini, tapi mau gak mau ya harus kita lalui, karena itu semua adalah sudah menjadi keputusan, sudah menjadi tanggung jawab kami sebagai apa? Sebagai orang yang bertanggung jawab, sudah memutuskan saya mau jadi pengawas, berarti kita harus sudah siap dengan konsekuensinya, ya kan? Jangan hanya siap untuk menerima gaji bulanan saja, ya kan? Nah, setelah itu kesulitan-kesulitan apa lagi yang biasa saya dapat? Biasanya saya kesulitan ketika mendapatkan sebuah tantangan untuk data yang membutuhkan NIK, NKK, itu saya juga kesulitan. Saya belum tahu lah triknya bagaimana, tapi insya Allah saya mau belajar di sini. Bismillah saja, niatkan untuk belajar, untuk mencari pengalaman baru, ya. Oke, terima kasih. Sekian video persembahan dari saya tentang hiruk pikuk kegiatan saya sehari-hari ketika menjadi 3 profesi yang berbeda dalam sehari, menjadi ibu rumah tangga, menjadi guru, dan menjadi pengawas. Kita harus siap. Salam awas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.